الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي اصطفى إبراهيم عليه السلام خليلا فجعله للناس إماما إنه كان صديقا نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نخبة وأصيلا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس رحمكم الله اتقوا الله واطيعوه لعلكم ترحمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر قد رفع الله قدره وأظهره وسماه يوم الحج الأكبر. فإن الله ابتلى خليله إبراهيم فيه حيث أمره بذبح ولده فأمتنى فأمره فيه ولذا سمي يوم النحر. Jemaah Idul Adha rahimahullah, dalam suasana gembira merayakan hari raya Idul Adha, kita semua kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini melantunkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan dan memuji asma Allah, Tuhan yang Maha Agung, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan menghayati kalimat takbir dan tahmid, kita masing-masing merasakan betapa kecil terlebih dalamnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memerintahnya kita menjauhi apa yang menjadi larangannya. Demikian pula segala orasi kesombongan, keponahan, ketakaburan dan segala kekuasaan, jabatan, kedudukan dan harta kita kesampingkan. Sebab semua ini adalah semu sama dengan kebanaan semesta alam ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, hari ini kita mengenal peristiwa sejarah yang agung melibatkan dua orang Rasulullah alaihi wasallam. Dan tetap kita kenal sepanjang zaman. Ketika Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail alaihi salam menginjak usia remaja, sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermimpi bahwa ia harus mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Tentu ada pemikiran yang berjuara dari Nabi Ibrahim alaihi salam antara kecintaan kepada anak dan ketaatan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Namun cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya kepada anak, istri, harta benda dan materi dunia lainnya. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya dengan berdialog sebagai bentuk komunikasi efektif antara sang ayah dengan anak. Dalam rangka membina ikatan batin, kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Dalam dialognya seperti dilukis dalam Quran dengan bahasa yang sangat indah dan menyejukkan hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni ad'uka fanzur ma tara." Tuhai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku membimbingmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail sebagai anak yang saleh patuh taat kepada orang tuanya, lantas menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallah minas sabirin. Tuhai ayahanda, laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Insyaallah ayahanda akan bisa menyaksikan bahwa Anda termasuk orang-orang yang bersabar. Dalam peristiwa yang sangat memalukan dan pada detik-detik yang sangat dramatis, Allah Subhanahu wa taala menebus Ismail dengan seekor kambing besar yang dibawa oleh malaikat. Badaina bidibhin azim, dan kami tebus dia yaitu Nabi Ismail dengan suatu sembelihan yang besar. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, menurut Nabi pikiran orang tua, apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam bangku sejarah manusia adalah sesuatu yang amat sulit diterima akal. Akan tetapi bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu adalah suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalil. Kehormatan tersebut tidak mungkin diraih dalam perjalanan istri dan anak yang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, kurban disyariatkan untuk mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan. Sifat-sifat kebinatang yang melekat yang mendominasi diri kita harus ditundukkan serta dibuang jauh-jauh. Hikmah inilah yang diajarkan dalam berkurban. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan untukmu supaya kamu mau mengagungkan Allah terhadap perintahnya, hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, ketahuilah bahwa orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha mendapatkan berbagai bentuk keutamaan dan hikmah. Di antaranya ada hikmah pertama, yaitu wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puncak dari segala cinta. Sesuai dengan asal usul perintah berkurban, Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk mengorbankan serta putra kesayangannya, putra tercinta yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut atas kecintaan kepada Tuhannya jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada apapun. Begitu pula dengan umat Islam, ketika mereka berkorban, mereka berusaha untuk melaksanakan cinta kepada Allah dengan setinggi-tingginya, lebih tinggi dari apapun, apalagi sekedar apa benar. Hikmah kedua, menguruk takwa sebagai bentuk menghadap Allah sebagai bekal hidup. Berkorban merupakan bentuk ketaatan dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurban, umat Islam akan mengukur bekal ketakwaan sedikit demi sedikit sehingga bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yaitu menyucikan diri dan harta kita. Berkurban merupakan sarana untuk menyucikan diri dan harta kita. Apalagi kurban merupakan amal kebaikan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat yaitu sebagai penembus dosa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmah yang didapatkan dari berkorban yaitu menebus dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis sebagai berikut yang artinya, "Wahai Fatimah, berdirilah di sisi korban dan saksikanlah, sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu sebagai pengampunan bagimu atas dosa-dosa yang telah lalu." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahumullah, hikmah kurban yang kelima yang meningkatkan kasih sayang antara kita. Hikmah yang utama saat kita berkorban adalah meningkatkan kasih sayang kepada siapapun.
Kurban merupakan contoh yang sangat kompleks. Kepada hewan ternak sendiri saja, dianjurkan untuk memilih hewan yang sehat dan tidak berpenyakitan. Ditambah lagi dengan alat-alat yang tajam agar tidak terjadi penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih. Kemudian kepada sesama muslim, apalagi muslim yang tidak mampu untuk berkurban. Dengan adanya kurban, keakraban dan kasih sayang antar sesama terbangun begitu erat, satu sama yang lain, saling merasakan daging kurban. Apalagi kasih sayang Allah ketika seorang melakukan kurban. Hikmah yang terakhir, yaitu setiap helai bulu hewan kurban akan dibalas satu kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Bikulli sya'atin hasanatun." Qulna ya Rasulullah, "As-sawfu?" Qala, "Bikulli sya'atin min as-sawfi hasanatun." Setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, "Kalau bulunya bagaimana ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Setiap helai bulunya juga satu kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jemaah salat Allah. Sebagai kesimpulan, dengan niat yang ikhlas dan dengan hewan yang kurban memenuhi syarat, insyaallah kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المصطفى وعلى محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانكروا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم كأمر بدا في نفسه فثنى بملائكة القدس وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعلى جهادهم بالنصر المبين ودمر أعداء الدين بأهله الكفرة والمشركين. اللهم يا الله، اللهم اكفنا شر الظالمين واكفنا شر المنافقين وسلمنا من مكائد الشياطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.